Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Talia Salsabila. Saya berasal dari TRPL 3B dengan NIM 2211083018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan SOA pada aplikasi Tix ID. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu SOA? Nah, SOA merupakan metode pengembangan yang menggunakan komponen perangkat lunak yang disebut dengan layanan untuk membuat aplikasi bisnis. Setiap layanan menyediakan kemampuan bisnis dan dapat berkomunikasi satu sama lain di seluruh platform dan bahasa. Jadi bisa diketahui ya teman-teman, bahwasannya SOA itu merupakan metode pengembangan yang menggunakan komponen perangkat lunak. Nah, selanjutnya itu ada penerapan SOA pada Tix ID. Jadi, setiap layanan dapat berjalan secara independen, tetapi tetap dapat berkomunikasi satu sama lain dihubungkan dengan menggunakan protokol API atau RESTful Service. SOA memungkinkan Tix ID memanfaatkan berbagai mitra pembayaran. Nah, ini juga memudahkan integrasi dengan penyedia layanan eksternal seperti e-wallet dan bank, mempercepat transaksi, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, selanjutnya arsitektur SOA dalam Tix ID. Nah, untuk arsitektur SOA dalam Tix ID ini terbagi 3 nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada layanan pemesanan tiket, yaitu menghubungkan pengguna dengan platform bioskop secara langsung. Nah, yang kedua itu ada layanan pembayaran. Jadi, SOA ini mengintegrasikan beberapa metode pembayaran seperti e-wallet dan transfer bank. Jadi, setiap pelayanan pembayaran terhubung secara dinamis berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu ada layanan notifikasi, yaitu memberikan pemberitahuan secara real time tentang status transaksi kepada pengguna, seperti konfirmasi pembayaran atau pengingat jadwal film yang ingin kita nonton. Nah, selanjutnya itu ada manfaat SOA pada aplikasi Tix ID. Manfaat SOA itu sendiri ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, scalability. Scalability ini gunanya memudahkan Tix ID menambah fitur atau layanan baru tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Yang kedua, ini ada reuse atau penggunaan kembali. Jadi, layanan seperti autentifikasi atau pembayaran dapat digunakan di berbagai aplikasi terkait, seperti Dana nih teman-teman. Oke, yang ketiga itu ada kecepatan pengembangan. Pengembang dapat fokus pada layanan tertentu tanpa harus mengubah seluruh aplikasi. Yang keempat, ada keterhubungan yang lebih baik. Dengan API, Tix ID dapat terhubung dengan berbagai mitra bisnis atau layanan eksternal, seperti layanan pembayaran atau notifikasi SMS. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih tantangan dalam implementasi ini? Nah, yang pertama itu ada kompleksitas integrasi. Jadi, semakin banyak layanan yang terlibat, semakin kompleks pula integrasinya. Setiap layanan harus memastikan komunikasi data tetap aman dan andal. Yang kedua, itu ada masalah performa. Nah, SOA memerlukan banyak komunikasi antar layanan. Jika layanan tersebar di berbagai lokasi fisik atau menggunakan XML-based protokol seperti SOAP, ini dapat memperlambat waktu respon aplikasi, teman-teman. Jadi, yang ketiga itu ada governance atau tata kelola. Memastikan setiap layanan mematuhi kebijakan keamanan dan standar kualitas membutuhkan pemantauan yang ketat dan terlibat banyak pemangku kepentingan. Yang keempat, itu ada keamanan. Jadi, setiap layanan memiliki titik rentan tersendiri, teman-teman. Sehingga diperlukan protokol keamanan yang ketat seperti enkripsi dan autentifikasi pengguna untuk mengurangi risiko serangan cyber. Selanjutnya, ada beberapa siklus tata kelola pada Tix ID nih teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi, kita menentukan layanan mana yang akan dikembangkan dan bagaimana layanan tersebut mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, ada pengembangan dan implementasi. Layanan dibangun dan diuji secara mandiri sebelum diintegrasikan dengan layanan lain melalui API. Yang ketiga, itu ada integrasi. Layanan dihubungkan dengan API agar dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, yang keempat, itu ada pengawasan dan monitoring. Jadi, performansi setiap layanan dipantau agar tetap memenuhi SLA atau Service Level Agreement dan dapat dioptimalkan bila perlu.
Kelima, itu ada pemeliharaan dan adaptasi. Tata kelola SOA memungkinkan layanan diperbarui atau dioptimalkan agar sesuai dengan perubahan bisnis dan teknologi. Hal ini memastikan Tax ID tetap relevan dan kompetitif di pasar. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan dari PPT ini? Penerapan SOA pada Tax ID memberikan banyak manfaat, seperti fleksibilitas dalam integrasi, skalabilitas layanan, dan efisiensi. Siklus tata kelola SOA yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan adaptasi menjadi kunci sukses dalam penerapannya. Dengan penerapan SOA yang efektif, Tax ID dapat terus berkembang dan menghadapi dinamika industri teknologi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.